Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Yo yo yo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue lagi touring ya teman-teman. Tapi ini arah balik. Tadi kita habis mampir dari Sariater yang ada di Subang. Dan ini kita baru balik banget. Ini baru keluar dari parkirannya. Kita akan menuju ke arah Purwakarta, terus Kerawang, terus sampailah Bekasi, sampai ke rumah. Jadi di vlog kali ini, motovlog kali ini, gue akan ngebahas salah satu aksesoris apparel, aksesoris riding ya teman-teman. Kok aksesoris apparel? Jadi aksesoris riding ini adalah sarung tangan yang gue pakai kali ini teman-teman. Ini gue baru pertama kali ya ngebahas si aksesoris riding lain. Nah yang ini nih, selain apa namanya, selain helm, kan biasanya gue aksesorisnya helm. Nah ini sarung tangan teman-teman. Jadi sarung tangan ini udah gue pakai, gue nggak bisa ngasih tahu kayak berapa lamanya ya, soalnya ini pokoknya udah lama banget teman-teman. Ini udah kayak lebih dari 5 tahunan ya. Soalnya gue dari pas awal kerja gue beli sarung tangan ini. Gue awal kerja tuh tahun 2014. Malahan hampir 8 tahun ya. Jadi ini emang bener awet banget sumpah sarung tangannya. Jadi sarung tangan yang mau gue review kali ini adalah sarung tangan merek Skoiko yang tipenya MC29 teman-teman, yang full finger. Jadi sebelum gue ngebahas feel-nya gimana, pas pemakaiannya gimana, gue mau ngebahas dulu per partnya itu ada fitur apa aja, terus bahannya itu seperti apa ya. Ambil kanan yuk, ntar di depan. Oh ya teman-teman, ini gue lagi ngobrol sama Rio juga ya, pakai intercom. Yuk lu maju aja depan biar dapetin frame. Soalnya gue selain nge-review ini sarung tangan, sambil bikin konten buat channel satu lagi yang perindang-perinding adventure, yang buat jalan-jalan gitu loh. Oh yes, jadi kalau ntar di jalan gue kayak agak melenceng dari sarung tangan, itu gue lagi ngobrol sama Rio bentar ya teman-teman. Entah misalnya jalan yang terbelok apa gimana, gue kasih tahu. Soalnya gue juga rada lupa, cuman gue pernah lewat sini teman-teman. Jadi jalannya ya ngikutin jalan aja lah, nanti gambling juga kita. Iya anjir, bener ada tulisan Brebes. Jadi gini teman-teman, jadi kita kan tadi lagi ngobrol tuh via intercom. Ntar kita gambling nih, kan kita gambling nih, kita nggak pakai map. Wah, ntar kita nyasar ke Brebes, kata Rio. Bener tadi ada tulisan Brebes di kanan. Random banget sumpah, baru diobrolin langsung muncul ada tulisan Brebes gede banget lagi, udah kayak penunjuk kota gitu. Oh iya lanjut ya, kita bahas sarung tangan jadi kemana-mana. Jadi untuk sarung tangan Skoiko MC29 ini, bahannya itu terbuat dari campuran antara nilon, microfiber, sama polyester. Dan menurut gua untuk si sarung tangan ini udah komplit banget. Fiturnya itu udah dapat semua yang dibutuhin untuk riding, terus untuk apa namanya, safety juga dapat banget. Soalnya di bagian atas nih, kalau kita lihat di bagian yang dekat pergelangan itu ada yang menuliskan logo Skoiko gitu kan. Nah itu di bawahnya ada motif jaring-jaring teman-teman. Jadi itu ada ventilasinya, jadi nggak bakal gerah. Terus di bagian depannya, di bagian punggung tangan itu ada knuckle protector juga. Jadi itu buat melindungi knuckle kita teman-teman kalau misalkan crash atau ya amit-amit lah kalau crash ya. Udah gitu di bagian knuckle-nya juga ada lubang. Nah ini lubang ventilasi juga teman-teman. Jadi kalau lagi pada saat ridingnya panas gitu ya, kondisi panas itu gak panas banget lah, masih ada angin masuk dan tidak gerah. Selain itu di bagian sendi-sendi jari itu ada knuckle-nya semua teman-teman. Nih. Dan di bagian depannya juga ada lubang ventilasinya. Jadi dijamin helm ini helm sih. Kebiasaan ngebahas helm jadi helm mulu. Si sarung tangan ini masalah panas nggak panas ya, nggak panas teman-teman, nggak panas banget lah. Soalnya banyak ventilasi udaranya. Itu tadi di bagian punggung tangannya ya guys. Nah sekarang kita ke bagian telapaknya. Untuk telapaknya ini kalau kalian bisa lihat di sini banyak kayak yang motif plastik kecil-kecil ya. Nah itu fungsinya
itu sebagai fitur anti slip teman-teman. Jadi itu ngegrip banget kalau buat ngegenggam hand grip ya. Terus di bagian telapaknya juga, nah di situ ada karet teman-teman, ada tonjolan karet. Nah itu berfungsi supaya kalau crash lagi ya teman-teman, ini fitur safety juga. Biasanya kita kan kalau jatuh telapak tangannya buat nahan gitu kan. Nah itu aman teman-teman telapak tangan kita karena ada si karet itu, ada protektor itu ya di bawah. Terus untuk di bagian jempol nih, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini juga ada buat grip juga teman-teman. Nah ini teksturnya kasar banget, emang biar ngegrip aja gitu ya, biar nggak licin. Untuk megang stang misalkan basah atau bahan stangnya udah lama gitu ya, udah getas karetnya itu kan pasti licin. Tapi kalau pakai sarung tangan ini jadi lebih aman, lebih ngegrip lah. Terus untuk bagian terakhir dari sarung tangan ini di bagian strapnya ya, atau apa namanya ya. Jadi pokoknya untuk menutup atau ngencengin si sarung tangan ini pakai velcro teman-teman. Jadi bisa disesuaikan sama ukuran pergelangan tangan. Nah sekarang kita lanjut ke pemakaiannya. Jadi setelah 8 tahun pemakaian, lama banget 8 tahun pakai sarung tangan ini. Emang kualitasnya bagus menurut gue ya, dan awet. Nah ini buktinya sampai sekarang masih utuh. Semuanya masih utuh ya teman-teman, cuman kotor doang sih, emang gue kurang bersih aja nyucinya. Nah sama warnanya itu ya namanya jemur mulu kan, dibuat riding jadi udah pudar, udah agak ungu gitu teman-teman. Aslinya mah hitam semua. Terus kalau buat pertama kali ya, kalau pertama kali banget pakai sarung tangan ini agak nggak nyaman, kalian butuh penyesuaian. Jadi kayak megang stangnya tuh harus seperti apa, harus disesuaikan teman-teman. Soalnya kan tadi di bagian telapak tangannya ada protektor kan. Nah itu yang bikin gak nyaman kalau awal-awal banget pakai ya. Awal-awal banget pakai yang ada protektornya sih sarung tangannya. Soalnya sebelumnya gue nggak pernah pakai sarung tangan yang ada protektor di telapaknya. Dan ini pertama kalinya waktu itu. Nah di situ gue merasa nggak nyaman banget dan pegel lama-lama. Tapi ternyata memang harus ada penyesuaian lagi. Misalkan pegang stangnya itu kayak ya pokoknya disesuaikan lah teman-teman. Seiring berjalannya waktu akan kerasa, wah enakan gini ternyata, kagak berasa, nggak pegel gitu loh, kagak ganjel. Terus apalagi ya, oh iya, jadi kalau kita riding cuacanya lagi panas, nah itu kan di tangan apalagi pakai sarung tangan berasa panas juga kan. Walaupun emang tetap berasa panas teman-teman, tapi nggak gerah atau nggak keringetan tangan kita karena ya itu tadi banyak ventilasinya. Nah PR-nya tuh kalau hujan teman-teman, kalau hujan bahan yang seperti ini itu lama banget keringnya, malah sampai besoknya pun belum kering. Jadi kurangnya itu sih ya, salah satu minusnya menurut gua. Terus ketidaknyamanan selanjutnya, nah kalau kalian pakai jam tangan ya, nah ini nggak enak banget teman-teman. Soalnya ini kan velcro-nya modelnya pakai karet yang tebel ini ya. Nah ini ganggu banget sih. Kalau gue pribadi ya, gue merasa nggak nyaman kalau pakai sarung tangan di sarung tangan ini. Kecuali sarung tangannya tuh memang lebih panjang, kayak jamnya itu masuk ke sarung tangan gitu loh. Kayak yang sarung tangan touring kan panjang tuh modelnya. Nah kalau kayak gitu sih aman menurut gue. Cuman ini kan pendek, ngepas banget sama pergelangan. Nah itu nggak enak lah, kayak ngeganjel banget gitu. Jadi lebih baik gue lepas jam tangan sih. Anjay, abang-abang bawa ayam tadi cornering coy, mantep bener. Walaupun gak miring-miring banget tapi keren. Oke, aduh sampai mana tadi kan gue lupa, jadi ke distract gara-gara abang-abang. Sampai jam tadi ya, udah berarti ya, udah gue bahas tadi yang masalah jam. Terus ini jadi menurut gue kekurangan lagi teman-teman. Jadi saat dalam satu fitur atau dalam satu part itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi yang bagian anti slip teman-teman. Nah itu memang buat ngegrip banget kan untuk megang stang. Tapi sangat tidak disarankan memegang bodi motor atau helm gitu ya, shell helm. Karena misalkan nih lagi gabut nih ya, kayak waktu itu gue lagi gabut di lampu merah kan, gue megang tangki gitu kan, wah berdebu nih, gue elus-elus kan biar debunya hilang. Dan ternyata baret halus. Karena ya itu titik yang plastik atau karet tadi ya, antara plastik karet lah. Nah itu bikin baret halus teman-teman. Jadi jangan gosok-gosok pakai itulah, kayak pegang bodi motor atau shell helm itu sangat tidak disarankan.
Oke, jadi itu tadi yang gua rasakan selama 8 tahun pemakaian, teman-teman. Jadi menurut gua sarung tangan ini nyaman, nyaman tapi seiring berjalannya waktu ya. Karena untuk awal-awal pakai itu gua nggak merasa nyaman kayak yang tadi gua bilang. Di bagian protektor yang ada di telapak itu bikin gak nyaman, sama di bagian ini sih, apa namanya, knuckle protektor itu juga awal-awal gak nyaman, teman-teman. Gak nyamannya karena kita makainya nggak pas. Jadi itu harus disesuaikan, kayak kita harus bener-bener masukin banget tuh sampai pokoknya pas lah gitu posisinya di tangan. Nah kalau udah kayak gitu baru nyaman. Nah sebelumnya gue enggak, jadi gue merasa nggak nyaman pas awal-awal pakai. Tapi seiring berjalannya waktu karena udah tahu, nih makainya harusnya kayak gini. Nah itu baru udah berasa nyaman. Dan kalau kondisi panas juga aman, dan kalau kondisi hujan sih yang nggak aman. Oke, menurut gue itu aja teman-teman. Oh iya, dan harganya waktu itu gue beli 100.000 teman-teman, murah kan? Untuk sarung tangan menurut gue modelnya bagus, kekinian gitu ya, nggak jadul, fiturnya lengkap. Terus apa ya? Ntar dulu, bentar ada pertigaan nih, kemana nih ya? Tadi dulu yuk, gue kagak ngeliat plang lagi, dari tadi nggak nemu plang. Bentar dah, gue mau nanya orang dulu tar di seberang tuh. Makasih ya Kang. Iya yuk, bener yuk, belok kiri kita ke arah Purwakarta. Mana jalannya hancur banget lagi. Oke teman-teman, gua rasa cukup sampai di sini aja ya untuk vlog ngebahas si sarung tangan Skoiko MC29-nya. Menurut gua ini worth it buat kalian pakai di secara fitur, kenyamanan, ditambah lagi harganya murah, cuma 100.000 ya. Oke. Kalau menurut kalian gimana mengenai sarung tangan ini? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga nih, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Terus itu, apa namanya, follow juga Instagramnya ya, di @yunoroproject. Soalnya sebelum gua upload ke YouTube, pasti gua upload dulu nih, atau gua posting duluan di Instagramnya. Oke, gua rasa itu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton video ini. Goodbye. Sampai jumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding selanjutnya.